Get behind me. Walking Dead Season 2 episode 1. Seperti biasa, yang ketinggalan ceritanya bisa langsung aja cek link yang ada di deskripsi atau cek playlist di atas ini. Lanjut. Dengan meledaknya gedung CDC yang sempat menjadi harapan, Rick pun kembali berusaha menghubungi Morgan meski tak ada jawaban darinya. Gedung CDC telah rata dengan tanah dan kami akan melanjutkan perjalanan ke kota Fort Benning sebagai tujuan selanjutnya. Rick sangat berharap dengan pesan-pesan yang ia tinggalkan, Morgan dapat menyusulnya suatu saat nanti. Perjalanan mereka diiringi dengan bangkai-bangkai mobil terbengkalai yang tentu saja dapat menjadi gambaran untuk kita atas apa yang telah terjadi di tempat ini. Hingga tiba-tiba perjalanan mereka terhenti dengan rusaknya L300 yang mereka tumpangi. Dale yang tak mau membuang-buang waktu pun segera mengajak mereka untuk melakukan perbaikan, dan kesempatan itu juga mereka gunakan untuk mencari peralatan yang mungkin dapat mereka manfaatkan untuk bertahan hidup di tengah kekacauan ini. Semula, semua terlihat biasa saja. Peralatan-peralatan kecil dapat mereka kumpulkan dan bahkan Glenn melihat Shane begitu senang setelah berhasil menemukan air yang tak diragukan lagi kesegarannya. Hingga suasana mulai mencekam saat Dale melihat beberapa zombie yang mulai mendekat, dan Rick yang berniat untuk membunuh mereka pun begitu terkejut karena ternyata satu RT. Christ. Under the cars. Sementara itu Tidok yang terpisah jauh dari rombongan pun sangat cemas dan terus berusaha mencari tempat yang aman untuk berlindung. Namun sial, karena ketakutan yang begitu mendalam membuat Tidok sangat gugup sampai tak sengaja melukai tangannya sendiri. Begitu juga dengan Andrea yang tengah beristirahat di dalam mobil, sangat terkejut melihat zombie yang telah mengepungnya. Hingga salah satu zombie pun berhasil masuk ke dalam mobil yang tentu membuatnya sangat ketakutan. Hingga zombie itu berhasil menemukan persembunyian Andrea dan terus berusaha masuk menerobos pintu yang menjadi penghalang di sana. Untung saja Dale mengetahui hal itu dan segera memberinya sebuah obeng untuk bertahan hidup, dan lihatlah. Sedangkan Tidok kini sangat ketakutan menahan luka besar di tangannya, bahkan darah itu terus mengucur deras sehingga para zombie dapat merasakan keberadaannya. Tentu Tidok berusaha melakukan perlawanan. Untung saja Daryl segera datang menolong Tidok dan mengajaknya berkamuflase sampai para zombie pergi meninggalkan mereka. Melihat zombie-zombie yang mulai menjauh, Rick dan lainnya pun sedikit bernafas lega. Namun siapa sangka ada zombie lain yang mengetahui keberadaan Sophia, sehingga gadis mungil itu ketakutan refleks melarikan diri ke dalam hutan untuk bersembunyi. Glory, there's two walkers after my baby.
Setelah kucing-kucingan cukup lama, Rick pun menemukan sedikit kesempatan untuk menyuruh Sophia bersembunyi. Sementara ia akan mengalihkan perhatian para zombie, membawanya pergi menjauh dan menghabisinya satu persatu. Setelah selesai dengan tugasnya, Rick pun segera mencari Sophia dan bahkan sudah sempat menemui Daryl dan lainnya untuk mengajaknya melakukan pencarian karena saat ini gadis mungil itu entah menghilang kemana. Rick menjelaskan bahwa ia mengira Sophia telah kembali ke kelompok dan tak berpikir akan menghilang. Dengan itu Daryl pun meminta Shane dan Glenn untuk kembali ke kelompok agar Carol dan lainnya tidak terlalu cemas. Sementara ia akan menemani Rick melanjutkan pencarian. Ternyata mereka juga tidak menyia-nyiakan waktu dan terus melanjutkan penjarahan. Bahkan Kurt si kecil nampaknya juga sudah mulai terbiasa dengan semua kekacauan ini. Daryl dan Rick pun terus melanjutkan pencarian. Mereka terus menyusuri hutan mengikuti jejak langkah kaki Sophie tanpa melewatkannya sedikit pun. Bahkan ketika mereka berpapasan dengan zombie, Rick tak puas melihat zombie-zombie itu terbunuh begitu saja dan segera melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Daryl merasa bahwa Rick tak mampu melakukan tugas ini sehingga ia mulai mengambil alih dan memberanikan diri untuk membedah zombie tersebut. Sangat menjijikan, Bung. Namun meskipun tanpa hasil, setidaknya mereka sudah memastikan bahwa zombie ini tidak menyantap Sophia. Tak terasa hari mulai gelap dan Carol begitu cemas berharap putrinya dapat kembali dengan selamat. Dan kesedihan itu pun semakin tergambar jelas ketika ia menyadari bahwa Daryl dan Rick belum berhasil menemukannya. Carol sangat kecewa mendengar keputusan itu. Mengapa Rick tega membiarkan putrinya yang baru berusia 12 tahun tersesat sendirian di dalam hutan. Namun Rick memintanya untuk tenang dan berjanji akan segera membawa Sophia kembali dengan selamat. Tak terasa, malam panjang telah berlalu dan mereka pun segera berdiskusi untuk melanjutkan pencarian. Rick pun mulai menjelaskan rute-rute yang akan mereka telusuri. Dan sebelum memulai perjalanan, Rick pun berpesan kepada Carl agar tetap bersembunyi di dalam mobil bersama Del dan T-Dog. Namun siapa sangka ia bersikeras untuk terjun langsung dalam pencarian ini. Karena sebagai ABG pemberani, ia tak mau kehilangan sedikit pun ketegangan yang akan mereka lewati. Mendengar hal itu, Rick pun tak bisa melarangnya lagi. Hingga setelah beberapa saat memasuki hutan, mereka melihat sebuah tenda perkemahan yang sangat mencurigakan. Daryl dan lainnya pun segera mendekat berharap Sophie berada di sana. Namun ternyata tak ada apapun selain mayat yang sudah membusuk. Hingga tiba-tiba perhatian mereka kembali terpecah dengan terdengarnya suara lonceng dari kejauhan. I'm pretty sure. Dave's hard to sell. Come on. Dengan itu mereka bergegas menuju sumber suara itu yang ternyata ada sebuah gereja terbengkalai di sana. Mereka pun segera mendekat untuk melakukan pemeriksaan yang ternyata gereja itu sudah kosong dan hanya ada 3 zombie taat di sana dan ya jelas dibantai. Melihat pencarian-pencarian yang tak ada hasil, Carol pun begitu putus asa dan berdoa dengan sepenuh hati berharap putrinya dapat segera ditemukan. Sementara itu ternyata diam-diam Shane masih menyimpan kecemburuan terhadap kembalinya Rick dan memberitahu Lori bahwa dirinya akan pergi berjuang solo rank daripada harus melihat kehangatan yang tak dapat ia rasakan. Lori pun merasa heran mengapa Shane masih memikirkan selangkangan di saat waktu seperti ini. Hingga ketika Lori beranjak pergi, Andrea yang sempat mendengar perbincangan mereka pun segera mendekat dan berniat untuk mengajak Shane pergi bersamanya karena ia merasa dikucilkan dan benar-benar muak dengan semua kekacauan ini. Namun tentu Shane merasa
merasa bahwa itu hanya akan mempersulit pergerakannya karena Andrea hanyalah warga TikTok si beban keluarga. Hingga Rick pun datang dan Sen yang tak mau menimbulkan kecurigaan pun segera mengajaknya untuk melanjutkan pencarian. Namun Rick menolak pergi karena merasa bahwa masih ada sesuatu di tempat ini. Mendengar hal itu, Sen pun meminta Daryl dan lainnya untuk melanjutkan perjalanan, sementara ia akan tinggal sementara waktu bersama Rick melakukan pencarian. Dan lagi-lagi Carl yang mendengar hal itu pun memutuskan untuk tetap tinggal agar dapat berjuang bersama ayah dan juga pria yang berpotensi menjadi ayahnya. Terlihat jelas kecemburuan Sen dengan kemesraan Lori dan Rick di sana. Namun ia juga harus sadar bahwa ia tak bisa berbuat apa-apa. Susah kalau gini ya. Hingga setelah beberapa waktu berlalu, Lori yang muak dengan tatapan sinis Andrea dan Carol yang selalu menyalahkan Rick pun mulai membuka suara. Ia tak segan-segan memberikan senapan yang ia miliki kepada Andrea jika itu bisa membuatnya senang. Dan tak lupa ia juga mengingatkan Carol agar tidak terus-menerus menyalahkan Rick, karena seperti yang kita tahu bahwa Rick juga tak mau Sophia menghilang seperti ini. Kalian ingat siapa yang pertama kali melakukan pengejaran ke dalam hutan ketika Sophia diburu? Zombie. Siapa? Hanya Rick lah yang berani melakukan hal itu. Lantas di mana salahnya dia? Sementara itu, Rick, Sen, dan Carl terus bergerak melakukan penyusuran hingga perhatian mereka teralih dengan adanya sebuah rusa di sana. Sen pun merasa bahwa rusa itu seperti makan malam yang nikmat dan berniat untuk langsung menembaknya. Namun Rick meminta Sen diam-diam dan memberi kesempatan kepada Carl untuk menyelesaikan hal ini. Dengan perlahan, Carl pun mulai mendekat, mengambil kuda-kuda bersiap untuk melakukan serangan. Namun siapa sangka, siapa duga, tiba-tiba Rick pun begitu cemas dan waktu si pria gemoy yang tak sengaja melakukan penembakan itu pun segera mengarahkannya untuk pergi ke persembunyiannya untuk menemui Herschel, si pria tua yang mungkin bisa menangani Carl saat ini. Maggie, gadis remaja yang melihat kedatangan mereka pun sadar bahwa ada sesuatu yang terjadi, hingga Herschel menyambut kedatangan Rick dan segera melakukan penanganan. Herschel pun langsung membagi tugas untuk menyiapkan seluruh obat-obatan agar Carl dapat terselamatkan. Rick sangat sedih, tak tahu harus berbuat apa lagi saat ini. Sen yang melihat hal itu pun berusaha untuk menenangkannya, dan dengan kejadian inilah hubungan mereka dapat sedikit membaik. Herschel pun mengatakan bahwa peluru tidak menembus tubuh Carl terlalu dalam sehingga masih banyak peluang untuk menyelamatkannya. Namun yang jadi masalah, serpihan peluru itu menyebar dan kita harus mengambilnya satu persatu. Terlebih lagi harus ada donor darah dan tentu saja Rick adalah donor terbaik untuknya. Rick pun sangat menyesal mengapa ia mengizinkan Carl untuk ikut bersamanya, karena jika putranya tetap bersama Lori pasti semua ini tak akan terjadi. Namun Sen tetap menegaskan untuk tidak menyalahkan diri sendiri dan tetap berfokus kepada kesembuhan Carl saat ini. Hingga Patricia kembali datang memberitahu bahwa transfusi darah harus segera dilakukan karena Herschel harus segera mengeluarkan serpian-serpian peluru dari tubuh Carl dan hal itu sangat amat menyakitkan. Precious stable. Rick pun mengungkapkan bahwa ia harus segera menemui Lori dan membawanya ke sini untuk merawat Carl. Namun tentu saja Herschel tak mengizinkannya pergi karena Carl sangat membutuhkan donor darah darinya. Dengan itu Sen pun memintanya untuk tetap tinggal dan dirinya lah yang akan pergi. Tak ada alasan untuk meninggalkan putramu saat ini, Rick. Seandainya Carl tak membutuhkan darah darimu, kamu juga tak dapat meninggalkannya dalam keadaan seperti ini. Karena jika terjadi sesuatu dan kamu tidak berada di sampingnya, kamu akan sangat menyesal. Hingga Herschel kembali datang dan memberitahu bahwa pengambilan serpian peluru harus segera dilanjutkan. Herschel pun mengatakan bahwa dirinya sangat memerlukan bius dan alat pembedahannya lengkap. Meski tak 100% akan berhasil, tapi kita akan mencobanya. Mendengar hal itu, Sen meminta Herschel untuk mencatat semua alat yang dibutuhkan dan menggambarkan peta ke tempat yang mempunyai persediaan alat-alat itu. Namun dengan cepat Otis mengatakan bahwa dirinya akan turut serta menemani Sen secara langsung. Sedangkan kini Daryl dan lainnya merasa bahwa pencarian harus kembali dihentikan mengingat malam akan segera datang. Namun tiba-tiba suara Andrea memecah ketegangan mereka, yang ternyata ada sebuah zombie yang mulai mendekatinya. Andrea pun sangat panik dan ketakutan hingga tiba-tiba
Dengan gagah berani, Patricia melumpuhkan zombie itu dan mencari seseorang bernama Lori karena ia datang ke sini atas utusan Rick untuk memberitahu putranya tertembak dan berharap Lori mau ikut bersamanya. Shut up. Dan dengan semua kejadian yang terlewati, Herschel dan Rick pun menampaknya semakin dekat. Bahkan tak segan-segan pria tua itu menceritakan masa lalunya yang suram. Hingga tiba-tiba perbincangan mereka terpecah ketika melihat Patricia datang. Dan Rick begitu sedih melihat Lori yang ikut bersamanya. Hingga ia nekat mengajaknya menemui Kurt agar ia tahu keadaan putranya saat ini. Waktu pun terus berlalu. Terlihat jelas Rick yang mulai lemas karena memberikan transfusi darah secara terus-menerus. Lori yang menyadari hal itu pun segera meminta Rick untuk beristirahat dan menanyakan kepada Herschel apakah putranya dapat benar-benar diselamatkan. Herschel pun tak berani menjamin hal itu karena ternyata ia adalah dokter hewan loh, dan belum melakukan pembedahan terhadap manusia secara langsung. What the fuck, man? Namun meskipun begitu, Herschel berjanji akan berusaha sebaik mungkin, dan begitu juga dengan Rick yang meminta Lori untuk percaya kepadanya. Sementara itu, setelah melalui perjalanan yang begitu panjang, akhirnya Shane dan Otis berhasil tiba di sebuah rumah sakit yang mereka tuju. Namun sial, ternyata segala penjuru telah dipenuhi zombie, sehingga Shane harus memikirkan cara untuk mengalihkan perhatian mereka. Dengan itu, Shane pun segera memeriksa satu persatu mobil kepolisian yang terparkir dan mencari alat yang mungkin dapat mereka gunakan. Hingga ia berhasil menemukan sebuah alat pemancar yang dapat ia gunakan untuk mengalihkan perhatian para zombie dan bergegas pergi mengambil alat-alat yang mereka butuhkan saat ini. Endotracheal intubator, baby. For my... Awalnya, semua berjalan sesuai rencana. Mereka berhasil menemukan alat-alat yang mereka butuhkan. Namun sial, ketika mereka berniat untuk segera pergi, ternyata para zombie telah standby menyambut kemunculan mereka. Shane pun langsung mengajak Otis untuk menyelamatkan diri. Namun, badan gempal itu membuat langkah begitu berat sehingga mereka harus terpojok dan terjebak di sana. Sedangkan Daryl yang tak tahan melihat Carol bersedih pun berencana untuk kembali mencari Sophia. Andrea yang mengetahui hal itu juga tak mau ketinggalan dan memutuskan untuk ikut bersamanya. Sementara itu, Shane dan Otis terus memikirkan cara untuk keluar dari kerumunan zombie ini. Shane yang melihat sebuah jendela pun mengajak Otis untuk meloloskan diri dari sana. Namun Otis menegaskan bahwa jendela itu hanya sebesar biji kacang dan tak akan mungkin bisa ia lewati, sehingga ia berencana untuk mencari jalur lain. Mendengar hal itu, Shane tak mau membuang-buang waktu lagi, sehingga memintanya untuk segera bergegas dan ia akan melindunginya dari belakang. Suasana begitu tegang ketika Otis terjatuh dan seperti tidak bisa bangkit lagi. Shane sangat ketakutan, staminanya mulai turun dan juga terlihat sangat lemas. Terlebih lagi dengan zombie-zombie yang terus mengejarnya, membuat ia merasa pesimis untuk berhasil keluar dari tempat ini. Namun untung saja Otis tidak seperti kacang yang lupa kulit sehingga membantunya keluar dari tempat tersebut.
Di sisi lain ternyata Glenn dan T-Dog telah tiba di kediaman Herschel untuk memeriksa keadaan Carl, sekalipun berharap mendapat perawatan yang lebih baik untuk lukanya. Maggie pun menyambut kedatangan mereka dengan baik dan membawa mereka pergi ke ruang perawatan untuk melihat keadaan Carl saat ini. Rick dan Lori begitu cemas melihat putranya yang tak kunjung sadarkan diri, hingga tiba-tiba Herschel memperlihatkan perut Carl yang sudah mulai membengkak dan juga memberitahu bahwa mereka harus segera melakukan pembedahan meski tanpa adanya respirator, karena bocil kematian itu sudah tidak dapat menunggu lebih lama lagi. Lori semakin terpukul dan merasa bahwa Carl lebih baik mati daripada harus merasakan semua kesakitan ini. Namun tentu Rick tak akan membiarkan hal itu terjadi dan akan terus bertahan sampai titik darah penghabisan, hingga mereka terlihat seperti mempunyai setitik harapan dengan Carl yang mulai sadar. Namun tiba-tiba Don't, it's a seizure. sementara itu Dale yang khawatir dengan keadaan Andrea pun meminta Carol untuk berjaga karena ia akan pergi memastikan keadaannya aman. Sedangkan Daryl dan Andrea harus semakin waspada dengan kejadian-kejadian di luar nalar yang mereka temukan di sepanjang perjalanan. Dan kini suasana semakin tegang ketika Herschel memberitahu Sen dan Lori bahwa darah menghilang lebih cepat daripada yang digantikan. Maka dari itu Herschel mengatakan bahwa pembedahan harus segera dilangsungkan dan meminta mereka untuk membuat keputusan apakah mereka rela jika sesuatu yang buruk akan terjadi. Lori pun sangat sedih mendengar hal itu, namun Rick menegaskan bahwa mereka tak mempunyai pilihan lain lagi. Dengan itu Herschel mulai bergegas menyiapkan seluruh peralatan yang ia miliki untuk segera mengambil tindakan, hingga perhatian mereka terpecah ketika melihat Sen yang telah kembali membawa peralatan yang mereka butuhkan. Mereka pun begitu senang, namun Sen memberitahu bahwa Otis telah mengorbankan diri demi keselamatannya. Tentu Herschel dan lainnya begitu terpukul mendengar hal itu, namun ia juga harus bergegas menangani Carl sebelum keadaannya semakin memburuk. Dan setelah beberapa waktu berlalu, Herschel kembali menemui Rick dan Lori untuk memberitahu bahwa keadaan Carl mulai membaik, yang tentu saja itu seperti sebuah keajaiban untuk mereka. Sedangkan kini Sen kembali teringat dengan apa yang telah ia lewati, karena ternyata Otis tidak berkorban, namun dikorbankan Sen untuk berhasil lolos dari kejaran zombie yang akan menyerang. Sen sangat menyesal akan hal itu, namun tak ada pilihan lain sehingga ia memelontos kepalanya sebagai bentuk penyesalan atas apa yang telah ia lakukan. Benar-benar kejam kamu, Bang. Dan kini Daryl dan lainnya pun berbondong-bondong datang memutuskan untuk bergabung dan berjuang bersama. Tak lupa Herschel juga membuat sebuah pemakaman sebagai wujud penghormatan terakhir untuk Otis. Patricia selaku istri yang selalu disayangi pun meminta Sen untuk menceritakan bagaimana suaminya menghadapi kematian agar ia tahu bahwa kematian Otis tidak sia-sia. Tentu Sen sedikit kikuk dengan pertanyaan itu, karena seperti yang kita tahu bahwa Sen lah yang telah mengorbankannya untuk bertahan hidup. Namun ia juga tak mau memancing kecurigaan di sana, sehingga kembali mengarang cerita agar semua ini cepat selesai. Dan kini dengan adanya Daryl beserta anggota lainnya, Rick pun merasa bahwa pencarian Sophia harus segera dilanjutkan. Maggie yang mendengar hal itu pun segera mengambil peta yang mungkin dapat mereka telusuri, namun Herschel melarang hal itu sampai semua benar-benar pulih. Kamu sudah mendonorkan darah terlalu banyak. Tak lupa Herschel juga mengingatkan agar tidak menggunakan senjata di lingkungannya, karena selama ini ia berhasil bertahan tanpa mengubah perkemahan menjadi militer atau tanpa kekerasan. Rick yang merasa dirinya hanya tamu pun tak dapat membantah perkataan itu. Begitu juga dengan Sen yang langsung memberikan senjatanya di sana. Di tengah-tengah perdebatan itu, Maggie mulai mendekat dan memberitahu bahwa persediaan P3K mereka mulai menipis. Rick pun memberitahu bahwa Glenn adalah pria yang pandai menerobos kota. Dengan itu ia menawarkan Glenn untuk ikut bersamanya. Benar saja, Maggie yang mendengar hal itu segera datang menemui Glenn dan memintanya untuk bersiap-siap. Sementara ia akan menyiapkan pelana kuda karena perjalanan harus segera dimulai.
Sedangkan Daryl yang masih mengkhawatirkan Sophia pun memutuskan untuk pergi menelusuri sekitar. Rick yang melihat hal itu sempat melarangnya pergi, namun Daryl menegaskan bahwa ia tak akan berhenti melakukan pencarian sampai gadis mungil itu benar-benar ditemukan. Hingga di sela-sela perbincangan mereka, tiba-tiba Herschel datang menemui Rick dan mengatakan bahwa kelompoknya harus segera pergi setelah semua ini selesai karena ia benar-benar tak mau hal-hal buruk terjadi di tempat ini. Sementara itu T-Dog dan Del nampaknya tengah sibuk mengumpulkan persediaan air di sana. Awalnya semua berjalan normal seperti biasa, namun tiba-tiba Del menyadari sesuatu dan melarang T-Dog untuk tidak menggunakan air dari tempat ini. Dan ternyata I gotta get it out. Easy. Put a menjijikan. Mereka pun sangat terkejut melihat keberadaan zombie yang telah berada di sana dan segera berpikir keras mencari solusi dari hal ini. Sempat berpikir bahwa zombie yang terjebak harus segera dibunuh dan dikeluarkan, namun Maggie tak setuju akan hal itu karena akan mengontaminasi air yang menjadi persediaan mereka selama ini. Dengan itu mereka pun berusaha untuk memancingnya dengan segumpal daging sarden, namun ternyata zombie itu tak merespon sehingga rencana lain harus segera dilakukan, di mana Glenn diminta untuk menjadi umpan hidup agar zombie itu dapat dikeluarkan. Glenn batin cuk, mosok adegan gak enak-enak dikekne aku terus cuk, jancuk wah. Dari awal Glenn memang sial ya. Hingga mau tak mau Glenn melakukan hal itu dan mereka pun memulai persiapan agar Glenn dapat segera memancing zombie di sana untuk keluar. Dan siapa sangka ternyata kejadian itu malah membuat zombie bereaksi dan terpancing dengan tali yang telah mereka siapkan. Maka dari itu mereka langsung berjuang bersama untuk menariknya secara perlahan. Semua terdiam melihat zombie yang terus mengerang dan mulai menampakkan diri hingga tiba-tiba Loft as well. Yeah. ini namanya tutorial mempersulit hidup. Singkat cerita, Glenn dan Maggie pun memulai perjalanan mengambil persediaan yang mereka butuhkan. Terlihat jelas kedekatan mereka tergambar setelah semua yang mereka lewati bersama. Hingga setibanya di sana, Glenn meminta Maggie untuk segera mengambil barang yang diperlukan karena ia mendapat sebuah titipan dari Lori yang tak boleh diketahui siapapun. Namun ternyata Maggie diam-diam mengawasi perilakunya sehingga membuat Glenn sangat gugup. Namun siapa sangka kebodohan itu malah membuat Glenn mangkupurel munggah gunung Semeru. Rezeki nomplok yang tak disangka-sangka. Mantap. You're not the only one that's lonely. Wow. Bersamaan dengan itu nampaknya Rick kembali meminta Herschel untuk mempertimbangkan perkataannya karena di luar sangat berbahaya dan mereka butuh tempat berlindung sekaligus rekan yang lebih banyak untuk berjuang bersama. Herschel pun sangat diberatkan dengan permintaan itu karena ia sudah terbiasa hidup dengan kedamaian bersama kelompok kecilnya. Hingga perbincangan mereka terpecah ketika Herschel harus menyambut kedatangan Maggie dan begitu juga Lori yang segera mendekati Glenn untuk mengambil barang-barang yang telah ia pesan. Bersamaan dengan itu Daryl juga telah kembali dari penelusuran yang ia lakukan. Secara perlahan ia datang menemui Carol dan memberikan setangkai mawar berharap dapat membuatnya sedikit tersenyum. Hingga di malam harinya, Kurt yang mulai siuman kembali menanyakan kabar Sophia. Dan tak lupa Kurt juga mengatakan bahwa ia sangat bangga setelah menerima tembakan ini karena ia telah mengalami hal yang pernah dialami ayahnya dulu. Matane. Rick pun tak menyangka Kurt mengatakan hal itu hingga ia memberikan topi kebanggaan yang ia miliki dan berharap Kurt dapat menjadi seorang polisi hebat suatu saat nanti. Siapa sangka di tengah-tengah keheningan malam ini diam-diam Lori pergi menjauh untuk menggunakan
alat yang ia pesan dari Glenn. Dan hasil positif yang keluar dari alat itu membuat Lori sangat sedih dan bingung karena ia tak tahu siapa ayah dari calon jabang bayi ini sebenarnya. Sen atau Rick atau siapa lagi? Wah, anjay. Sebelum semua sejauh ini, kita diperlihatkan dengan huru-hara ketika wabah pertama kali melanda. Kekacauan terjadi di mana-mana, bahkan pihak militer memutuskan untuk meratakan kota demi memotong penyebaran wabah. Dan itulah awal mula kedekatan Lori dan Sen terjadi. Tak terasa malam yang panjang telah berlalu dan kini Carol datang mengajaknya untuk menyiapkan persediaan makan mereka. Bersamaan dengan itu ternyata Rick dan lainnya juga tengah sibuk memecah kelompok untuk mempermudah pencarian. Bahkan seorang pria muda bernama Jimmy yang berasal dari kelompok Herschel juga mengajukan diri untuk terjun langsung dalam misi ini. Rick yang tak mau membuang-buang waktu lagi pun segera mengajak Sen segera memulai perjalanan. Namun siapa sangka pria itu seperti keberatan dengan pencarian tanpa ujung yang ia anggap sangat merugikan mereka, karena ia merasa jika tak mencari keberadaan Sophie, sudah pasti kelompoknya telah tiba di Fort Benning dan Kurt juga tak mungkin akan tertembak. Rick pun begitu kecewa mendengar hal itu. Mengapa Sen begitu tega merelakan gadis 12 tahun sendirian di luar sana, sedangkan Daryl memutuskan untuk masuk jauh ke dalam hutan sembari berburu dan berharap menemukan tanda-tanda keberadaan Sophie. Siapa sangka tiba-tiba Daryl melihat sebuah boneka milik Sophie yang terjatuh, yang berarti Sophie tak berada jauh dari tempat ini. Dengan penemuan boneka itu, Daryl merasa mendapat titik terang dan terus bergerak memperluas pencarian. Namun siapa sangka dengan adanya seekor ular yang tak diundang kedatangannya membuat kuda Daryl memberontak hingga membuatnya terlontar dan terjatuh ke dalam jurang. Di sisi lain terlihat Glenn yang datang menemui Lori untuk memastikan kehamilannya. Dengan tegas Lori meminta agar Glenn menyembunyikan hal itu. Hingga tiba-tiba Rick dan Sen terlihat dari kejauhan dan tentu Lori harus segera menyudahi percakapan mereka agar tidak memancing kecurigaannya. Rick pun datang dengan tatapan yang sinis dan mengatakan bahwa dirinya sudah berbincang jauh dengan Sen. Tentu hal itu membuat Lori was-was, berpikir Rick telah mengetahui aib yang ia tutupi, namun ternyata tidak, karena Rick hanya memberitahu bahwa Sen meminta pencarian ini dihentikan. Dan hal itu membuatnya sangat amat kecewa. Bersamaan dengan itu Rick dipanggil untuk segera menemui Herschel yang ternyata pria itu sangat marah karena Daryl mengambil kudanya tanpa izin. Rick pun meminta maaf atas hal itu, namun Herschel kembali menegaskan bahwa di sini hanya dirinya lah yang dapat mengatur semua ini. Dan kini Daryl pun tersadar dengan Dixon yang telah berada di hadapannya. Pria tinggi besar itu mengatakan bahwa dirinya sangat kecewa melihat Daryl lemah tergeletak tak berdaya seperti ban bekas di pinggir jalan. Dengan sedikit berkunang-kunang Daryl mengatakan bahwa dirinya tengah mencari seorang gadis yang hilang. Maka dari itu Dixon memintanya untuk segera bangkit dan melanjutkan perjalanan yang ternyata itu hanyalah sebuah bayangan dari sang kakak karena dirinya tengah berada dalam bahaya. Pinter banget ini. Daryl pun segera bangkit menghajar zombie yang berusaha menggigitnya dan mencabut anak panah yang masih tertancap untuk membunuh zombie yang semakin mendekat. Sebelum melanjutkan perjalanan, Daryl juga mengambil beberapa telinga zombie-zombie yang telah ia bunuh sebagai souvenir dan terus menyemangati dirinya untuk segera menaiki tebing dan kembali ke kediaman Herschel untuk mendapat perawatan. Bayangan Dixon kembali tergambar dan terus mengatakan bahwa ia sangat malu mempunyai adik yang lemah dan tak bisa bertahan hidup seperti kamu. Hingga perkataan itu membuatnya semakin semangat dan bersamaan dengan itu juga terlihat Maggie dan lainnya yang tengah sibuk menyiapkan makan malam bersama. Di sana Herschel datang mendekati Maggie untuk memintanya agar tidak terlalu menjalin kedekatan di antara mereka. Sedangkan Andrea yang terus mengawasi keadaan sekitar memberitahu bahwa ada seekor zombie yang mendekat. Dengan itu ia mulai bersiap-siap untuk mengambil kuda-kuda dan melepaskan tembakan. Namun Rick dan lainnya melarang hal itu dan akan menanganinya secara langsung. Rick, Sen, dan lainnya pun begitu terkejut setelah mengetahui bahwa itu adalah Daryl. Namun tiba-tiba
Deril beban, Cok. Sok pinter dalam segala keputusan dan akhirnya salah kaprah. Bosok ndasmu. Rick pun segera membawa Daryl untuk mendapat perawatan. Sementara itu T-Dog yang tak sengaja melihat boneka Sophie di sana. Daryl pun menjelaskan bahwa ia menemukan boneka itu di bantaran sungai yang seperti dapat mempersempit area pencarian mereka. Hingga ketika makan malam berlangsung, suasana begitu hening. Glenn pun berusaha untuk memecahkan suasana dengan mengajak mereka untuk bernyanyi bersama. Namun siapa sangka hal itu malah membuat mereka semua terdiam, karena ternyata hanya Otis lah yang selalu mengiringi mereka bernyanyi sebelum semua ini terjadi. Dan di tengah-tengah kejanggungan itu, diam-diam Maggie pun memberikan surat kepada Glenn. Bonakwer, malam ini kemana? Anjay. Tak lupa Carol juga berterima kasih dengan perjuangan Daryl yang telah rela membahayakan nyawa demi mencari Sophia. Dan Maggie yang mengingat pesan dari Glenn pun segera pergi ke tempat yang telah ditentukan. Namun siapa sangka ternyata di sana Glenn menemukan sesuatu yang membuat bulu jembut kita sangat merinding. Waduh, ngeri anjay. We're supposed to see this. Karena ternyata tanpa sepengetahuan kalian, diam-diam Patricia selalu menyisihkan ayam-ayam kampus untuk memberi makan para zombie yang berada di sana. Glenn begitu heran mengapa Hershel memelihara makhluk-makhluk yang selama ini menjadi musuh mereka, dan Maggie hanya diam saja. Ia pun menegaskan kepada Glenn untuk tetap menjaga rahasia ini karena ini merupakan keputusan dari sang ayah. Glenn pun semakin bingung, terlebih lagi dengan Lori yang terus meminta untuk merahasiakan kehamilannya, yang tentu saja hal itu membuatnya merasa sangat terbebani. Bahkan ketika mendekati Rick yang tengah berdiskusi, tingkahnya yang aneh membuat Shane menyadari bahwa dirinya tengah menyembunyikan sesuatu. Namun Shane tak terlalu memperdulikan hal itu dan malah datang menemui Carl yang telah menarik perhatiannya, karena ternyata bocil kematian itu telah membawa sebuah senapan tanpa pengawasan yang jelas. Tentu hal itu sangat berbahaya dan segera memberitahu Rick agar mengawasinya dengan baik. Begitu juga dengan Lori yang sangat marah karena seperti yang kita tahu, kejadian naas yang hampir merebut nyawanya baru saja terjadi. Namun siapa sangka ternyata Rick malah tak keberatan akan hal itu karena ia merasa Carl mulai tumbuh dewasa dan harus belajar menghadapi dunia yang liar ini. Bahkan Rick juga meminta Shane untuk membawa Carl ke pelatihan yang akan mereka adakan, sehingga Lori tak bisa membantahnya lagi. Benar saja, pelatihan itu benar-benar dimulai agar mereka dapat melindungi satu sama lain. Dan yang paling penting, bertahan hidup di tengah wabah ini. Carl belajar dengan baik di sana. Bahkan Shane juga memberi pelajaran lebih terhadap Andrea agar menjadi penembak yang mematikan. Sementara itu Glenn yang telah bosan menyimpan semua rahasia ini pun memutuskan untuk memberitahu Dale bahwa ada banyak zombie di lumbung dan juga perihal Lori yang tengah hamil muda. Dengan informasi itu tentu saja Dale tak diam dan segera menemui Hershel untuk mencari informasi lebih dalam. Hershel yang telah mati langkah pun terpaksa memberitahu bahwa zombie-zombie itu adalah kerabat dekatnya. Meskipun begitu Hershel mengatakan bahwa mereka masih dapat diobati. Dale pun menegaskan bahwa mereka hanyalah mayat hidup yang kembali bangkit dan kita harus segera memberitahu hal itu kepada Rick agar tempat ini benar-benar aman. Namun ia kembali menegaskan bahwa semua sudah berada di kendalinya, dan jika ingin membantu ia hanya berharap agar Dale tak memberitahu siapapun akan hal ini. Dan siapa sangka setelah sedikit perbincangan itu, Hershel diam-diam pergi menemui Lori dan memintanya untuk mengajak anggotanya pergi ke tempat ini. Tentu Lori merasa heran dan segera memberitahu Rick atas apa yang menjadi permintaan Hershel. Rick pun menegaskan agar tidak terlalu banyak membantah perkataannya karena mereka masih membutuhkan tempat ini untuk berlindung. Tak lupa ia juga berjanji akan mencari informasi lebih dalam darinya. Hingga setelah beberapa waktu berlalu, ternyata Dale juga pergi menemui Lori untuk memastikan kehamilannya. Dale begitu pintar memainkan kata-kata seolah-olah ia tahu sendiri kehamilan ini dari gerak-gerik Lori agar Glenn tak disalahkan atas menyebarnya hal berita ini. Tentu saja Lori tak bisa menutupinya lagi dari Dale, sehingga ia memberitahu bahwa kehamilan itu membuatnya merasa sangat bersalah. Dale mengira bahwa Lori berpikir seperti itu karena kedekatannya dengan Shane sebelum Rick kembali. Namun ternyata tidak, meski pernah menjalin hubungan dengan
Sen, tapi ia sangat yakin bahwa Rick lah pemilik benih ini. Lori hanya menyesal mengapa ia kembali hamil di saat semua kekacauan ini berlangsung. Apakah anakku akan tumbuh besar dan mendapat hari tua yang bahagia suatu saat nanti? Coba bayangkan. Singkat cerita, Glenn dan Maggie pun kembali pergi ke apotik darurat mencari obat-obatan karena ternyata Lori telah meminta Glenn untuk mengambilkan sesuatu. Maggie yang mengetahui catatan itu begitu kesal mengapa Lori memesan obat seperti ini hingga tiba-tiba Glenn yang melihat wanita idamannya dalam bahaya pun segera mendekat dan mengeluarkan ulti, sehingga ini menjadi momen pertama kalinya si Glenn berani membunuh zombie dengan tangannya sendiri. Setelah kembali ke perkemahan, Maggie pun sangat marah dan melupakan emosinya kepada Lori karena hanya gara-gara obat itu ia hampir saja terbunuh. Lain kali kalau butuh apa-apa ambil sendiri, Bangsul. Saya hampir mati hanya demi obat aborsi yang kamu inginkan. Bersamaan dengan itu juga terlihat Sen yang terus mengajak Andrea untuk belajar lebih jauh, beralasan mencari Sophia ke tempat yang dipenuhi zombie agar wanita itu dapat mengeluarkan instingnya dengan baik. Benar saja, tak butuh waktu lama para zombie mulai berdatangan sehingga mereka harus melepas tembakan untuk mempertahankan diri. Dan ternyata dalam keadaan seperti ini benar-benar dapat memancing Andrea untuk mengeluarkan kemampuannya. Dengan keberhasilan itu, Andrea begitu senang sehingga ia memberikan sedikit servis plus-plus sebagai tanda terima kasihnya. Bangsul. Hingga setibanya di perkemahan, Del mulai merasa ada sesuatu yang telah terjadi dan meminta Sen untuk pergi menjauhi Andrea mulai saat ini. Tentu Sen merasa tersinggung akan perkataan itu, namun dengan tegas Del mengatakan bahwa ia tahu jika Sen bukan pria baik-baik, sehingga membuat sedikit ketegangan di sana. Sementara itu Lori begitu sedih karena selain rasa bersalahnya terhadap Maggie, ia juga bimbang apakah pil aborsi yang akan menjadi satu-satunya jalannya, hingga perhatiannya teralih ketika Glenn datang membawa Polavit, pil bumil atau ibu hamil, untuk menjaga kandungan. Jikalau Lori berubah pikiran, kenapa saya tahu? Karena istri saya pernah hamil. Lori sudah tak peduli lagi dan mulai meminum beberapa pil yang berada di tangannya. Namun seketika itu ia juga sadar bahwa cara ini bukanlah jalan yang diridhoi Tuhan. Siapa sangka tanpa sengaja Rick mengetahui hal itu dan segera datang menemui Lori untuk meminta penjelasan darinya. Lori pun menegaskan bahwa ia sengaja menyembunyikan kehamilannya karena ia tak mau anaknya lahir di tengah-tengah kekacauan dan menjalani kehidupan yang singkat. Namun Rick tak sepenuhnya percaya akan hal itu dan terus meminta Lori untuk tidak menyembunyikan sesuatu darinya. Is there anything else? Shane and I. You thought I was dead. Tentu, Rick sangat terpukul mengetahui hal itu. Namun tentu saja ia tak bisa terus menyesali apa yang telah terjadi. Hingga perhatian mereka terpecah ketika Glenn memutuskan untuk memberitahu Sen dan lainnya bahwa ada banyak zombie yang sengaja dipelihara di lumbung wilayah ini. Tentu mereka begitu syok mendengar hal itu dan bahkan Sen juga menyarankan bahwa mereka harus segera melanjutkan perjalanan ke Fort Benning daripada berdiam diri di tempat ini menunggu hal yang tak jelas. Namun Rick tak menyetujui hal itu karena Sophia belum ditemukan dan lebih baik untuk berdiskusi secara langsung dengan Herschel selaku tuan rumah untuk menanggapi masalah ini. Del pun membantah perkataan itu karena ia tahu bahwa Herschel mengira zombie-zombie ini masih seperti manusia dan dapat disembuhkan. Hingga tiba-tiba Maggie pun sangat kecewa terhadap Glenn karena telah membocorkan rahasia ini. Sedangkan Kurt memberitahu Lori bahwa ia tak akan bersedia pergi sebelum Sophia ditemukan. Dan bahkan ia juga berniat untuk mengajaknya tinggal bersama di tempat ini suatu saat nanti.
Waktu pun terus berlalu, di mana kini dengan keadaan Daryl yang sudah mulai membaik, ia memutuskan untuk ikut serta dalam pencarian Sophia. Namun nampaknya Carol melarang hal itu mengingat keadaannya yang belum benar-benar pulih. Bersamaan dengan itu juga terlihat Dale yang datang menemui Andrea yang tengah bersiap-siap pergi menemani Rick melakukan pencarian untuk mencari tahu seberapa dekat hubungannya dengan Shane. Wanita beranjak tua itu pun menegaskan bahwa mereka tak mempunyai hubungan spesial sedikit pun. Namun Dale tak mempercayainya begitu saja. Hingga ketika Andrea beranjak pergi, ia memutuskan untuk menyembunyikan seluruh persediaan senjata agar Shane tak berbuat macam-macam lagi. Dan semua dilanjutkan. Rick juga menyempatkan diri menemui Herschel agar pria tua itu sadar bahwa semua sudut pandangnya terhadap zombie yang masih dapat disembuhkan adalah sebuah kesalahan besar dan halusinasi saja. Mereka bukan manusia, Joe. Lihatlah, aku yang berada di hadapanmu ini. Aku contoh manusia yang nyata dan mereka telah mati lalu hidup kembali. Namun tetap saja Herschel bersikukuh terhadap keputusannya. Sehingga Rick harus mengalah agar Herschel mempunyai waktu untuk mempertimbangkan semua perkataannya. Dan tak lupa ia juga pergi menemui Shane untuk memintanya bersabar agar suasana tak semakin memburuk. Shane sempat mengatakan bahwa mereka harus segera mengambilkan keputusan membantai zombie-zombie yang berada di lumbung atau pergi ke Fort Benning. Namun Rick kembali menegaskan bahwa mereka harus menetap dan mengikuti kemauan Herschel selaku tuan rumah karena Lori kini tengah hamil dan butuh tempat yang nyaman, yang tentu saja hal itu membuatnya terdiam. Sedangkan Maggie yang sempat mendengar perdebatan itu juga menjelaskan bahwa zombie-zombie memang sangatlah berbahaya dan tak dapat lagi disembuhkan. Maka dari itu ia meminta Herschel untuk kembali mempertimbangkan apa yang telah disampaikan Rick kepadanya. Hingga tiba-tiba Jimmy memberitahu bahwa ada sesuatu yang telah terjadi dan seketika pria tua itu datang menemui Rick untuk mengajaknya pergi ke suatu tempat bersamanya. Yang ternyata Jimmy kembali menemukan beberapa zombie yang terjebak dan Herschel kembali menegaskan kepada Rick bahwa semua zombie yang berada di tempat ini adalah kerabat-kerabat terdekat. Tak penting jika kamu sudah tak menganggap mereka sebagai manusia lagi. Yang jelas jika kamu masih berniat tinggal di tempat ini harus mematuhi keputusanku, lumbungku, wilayahku, keputusanku. Tentu hal itu membuat Rick tak bisa berkata apa-apa lagi selain menuruti kemauan Herschel. Tahukah kalian jika menyeret satu zombie tidak semudah menyeret sapi ke ladang gandum, Cok? Not the stick. What? You heard me. Just lead him. This is easy. Yeah. Let's clear this one. Sedangkan kini Dale masih berusaha keras untuk mencari tempat untuk menyembunyikan senjata yang berada di tangannya. Namun ternyata Shane mengetahui hal itu dan segera menghentikan niatnya tersebut. Dale pun sangat marah dan sempat mengancam agar Shane pergi. Namun hal itu sama sekali tak membuatnya bergetar dan segera merebut semua senjata di sana. Bahkan Shane juga segera menemui Glenn dan lainnya untuk meminta mereka melakukan pemberontakan agar semua pertikaian ini cepat terselesaikan. Ia juga tak segan-segan membagi semua persediaan senjata dan meminta mereka untuk kembali bangkit. Bahkan Carl si kecil juga diminta untuk terus melindungi Lori yang tengah hamil muda jika sesuatu hal buruk terjadi. Hingga mereka begitu terkejut melihat Rick dan Herschel yang berniat untuk kembali memasukkan zombie-zombie ke dalam lumbung. Shane pun semakin marah dan segera menghentikan hal itu. Dan bahkan ia juga langsung menembaki zombie yang berada di tangan Herschel agar pria tua itu sadar bahwa mereka telah menjadi mayat hidup. Away from this. Still coming. That's its heart. That is enough. Tak hanya itu, Shane juga nekat membuka pintu lumbung agar para zombie keluar dan mulai menembaki mereka satu persatu. Get behind me. Herschel dan Maggie pun terdiam melihat kerabat-kerabatnya berjatuhan di depan mata. Hingga tiba-tiba suasana semakin mencekam ketika mereka mengetahui sebuah fakta bahwa Sophia juga berada di sana dan telah berubah menjadi zombie.
Carol pun masih benar-benar terpukul mengetahui sebuah fakta bahwa satu-satunya putri yang ia sayangi berubah menjadi zombie dan kini telah mati. Hingga ketegangan kembali terjadi ketika salah satu zombie itu kembali bangkit, sehingga Andrea langsung mengeluarkan ultinya. Dengan kejadian ini, Shane pun sangat marah dan mengira Hershel telah lama menyembunyikan Sophia di sana. Namun Rick tetap memintanya untuk tenang agar keadaan tak semakin memburuk. Memang ini sangat menyedihkan, seluruh kerabat Hershel telah mati. Begitu juga dengan Sophia, si gadis imut yang selama ini mereka cari-cari. Namun tentu saja mereka harus segera bangkit untuk membuat pemakaman yang baik dan juga memulai kehidupan baru, melupakan semua kesedihan ini. Dengan itu mereka mulai membagi tugas untuk prosesi pemakaman. Dan dengan banyaknya zombie-zombie yang menjadi korban, Andrea menyarankan untuk mengubur orang-orang yang mereka sayangi dan membakar yang lainnya agar tenaga mereka tak terbuang percuma. Benar saja, penggalian langsung dilakukan dan Lori juga memberitahu Carol bahwa pemakaman akan segera dimulai. Namun dengan besarnya beban mental yang ia hadapi, Carol memutuskan untuk tidak datang agar tak merasakan kesedihan yang semakin dalam. Pemakaman begitu hening, semua benar-benar terpukul dengan tragedi ini. Bahkan Carol sampai melampiaskan amarahnya kepada rumput tetangga yang bergoyang. Dan setelah pemakaman usai, Dale dan lainnya terus membicarakan keputusan Shane yang dianggap terlalu berani. Namun Lori memintanya untuk tidak lagi membahas hal itu karena masih ada mayat-mayat yang harus segera mereka singkirkan. Bersamaan dengan itu juga terlihat Maggie yang datang menemui Glenn untuk menanyakan apakah ia akan pergi jika kelompoknya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Glenn pun terdiam dan tak bisa menjawab pertanyaan itu karena pada dasarnya ia belum sama sekali berpikir sampai ke sana. Hingga ketegangan kembali terjadi ketika mereka menyadari bahwa Beth terjatuh tak sadarkan diri dan ternyata Hershel juga telah menghilang entah kemana. Dari beberapa petunjuk yang ditinggalkan, Rick menyadari bahwa pria tua itu kini tengah sangat frustasi dan pasti sedang menyendiri di suatu tempat. Maggie pun memberitahu bahwa Hershel dulu adalah peminum hebat yang sering singgah di bar Hot Lines dan mungkin kini berada di sana. Rick yang tak mau membuang-buang waktu pun segera mengajak Glenn untuk pergi mencarinya. Lori pun pat melarangnya pergi, mengingat suasana yang belum benar-benar terkendali. Namun ia menegaskan bahwa akan tetap mencari Hershel demi keselamatan Beth dan juga kesehatan janin yang berada dalam kandungan Lori. Tak berselang lama setelah Rick dan Glenn pergi, Shane pun datang menemui Carol untuk meminta maaf atas apa yang telah terjadi karena pada dasarnya ia benar-benar tidak tahu jika Sophia berada di sana dan semua yang ia lakukan hanya untuk menjamin keselamatan anggota lainnya. Sementara itu Dale yang masih menyimpan kecurigaan terhadap Shane pun mengatakan kepada Lori bahwa ia merasa kematian Otis sedikit mencurigakan. Dale menegaskan bahwa Shane bukan sepenuhnya pria yang baik dan mungkin saja telah mengorbankan Otis demi keselamatan dirinya sendiri. Mengingat Otis adalah pria yang kuat dan telah beradaptasi lama di tengah pandemi ini, dan jika ia mati karena serangan zombie itu sangat tidaklah mungkin. Hingga setibanya di sana mereka melihat Hershel yang tengah termenung meratapi semua kekacauan ini. Rick pun mulai mendekat dan merayunya untuk kembali ke peternakan karena saat ini Beth tengah jatuh sakit dan membutuhkan pertolongan. Namun Hershel sudah merasa tak bisa berbuat apa-apa lagi. Meskipun dulu ia pernah menyelamatkan Carl, namun ia juga kehilangan Otis yang berarti hanya sebuah pertukaran dan pasti akan kembali terjadi. Sementara itu nampaknya keadaan Beth pun memburuk. Lori pun tak mau diam saja dan segera datang menemui Daryl untuk memintanya segera menyusul Rick dan membawa Hershel kembali. Namun ternyata Daryl juga sudah sangat muak dengan semua ini, terlebih lagi dengan usahanya terhadap pencarian Sophia. Ia merasa bahwa semuanya sudah berakhir dan tak ada lagi yang harus diperjuangkan. Lori pun sempat kecewa mendengar hal itu, namun ia tak menyerah dan memutuskan untuk pergi sendiri menyusul Rick dan membawa Hershel kembali. Namun siapa sangka di tengah perjalanan suatu hal yang tak kita inginkan itu terjadi. Sebuah zombie menunjukkan eksistensinya sehingga membuat Lori terkejut dan terguling di sana. Mbok yo neng omah wae lho, Mbak. Sedangkan kini Rick terus berusaha merayu Hershel agar mau kembali ke perkemahan. Segala rayuan maut ia lontarkan, namun tetap saja Hershel tak mengindahkan perkataan itu karena ia merasa bahwa ini sudah menjadi akhir dari semuanya. Hingga tiba-tiba perhatian mereka terpecah dengan datangnya dua orang pria yang memperkenalkan diri sebagai Dave dan Tony, dua pria yang berasal dari Philadelphia.
Dave pun menceritakan kisah para nabi dan kelompok kecilnya berniat pergi ke Branska, wilayah kecil penuh senjata untuk bertahan hidup. Namun ada kendala yang membuatnya tertahan di wilayah ini. Begitu juga dengan Rick yang mengatakan bahwa mereka akan pergi ke Fort Benning mencari kehidupan baru. Namun siapa sangka ternyata Dave telah mendapat informasi jika wilayah itu sudah hancur dan rata dengan zombie. Hingga setelah beberapa saat melakukan perbincangan, Dave sadar bahwa Rick mempunyai wilayah aman untuk berlindung dan ia memohon agar mau mengajak kelompoknya bersama. Tentu Rick menolak hal itu karena ia tahu bahwa Herschel sudah pasti tak akan setuju. Kelompokku tak wae wis marai mumet apa meneh ketekan kelompok liane, cok. Namun Dave terus mendesak agar Rick mau mengajaknya. Bahkan Tony juga berniat mengancam agar Rick tidak mengindahkan permintaan itu. Hingga Rick yang sudah merasa mulai tak nyaman pun memutuskan untuk mengakhiri perbincangan ini dengan cepat. Dan dengan kejadian itu, Rick pun segera mengajak Herschel dan Glenn pergi. Namun tiba-tiba terdengar mobil mendekat dan beberapa orang mulai berdatangan yang ternyata mereka adalah anggota kelompok Dave dan Tony yang datang untuk memastikan keadaan anggotanya baik-baik saja. Di sisi lain, ternyata juga terjadi ketegangan yang sama karena saat zombie-zombie mulai berdatangan dan berniat untuk menyerang. Lori pun terus bertahan dan berusaha melawan. Suasana begitu mencekam mengingat saat ini Lori benar-benar tersudut. Namun wanita itu tak pernah menyerah dan terus berjuang sampai titik darah penghabisan. Sementara itu di perumahan Herschel, mereka mengira semua baik-baik saja dan bersiap untuk menikmati makan malam bersama. Namun di tengah kebersamaan itu, mereka baru menyadari bahwa Lori tak berada di antara mereka. Dengan itu, Sen segera meminta mereka untuk berpencar mencari keberadaan Lori. Hingga salah satu dari mereka menyadari jika wanita itu pergi menyusul Rick. Tanpa buang-buang waktu lagi, Sen langsung tancap gas untuk menyusulnya. Dan setelah beberapa saat menyusuri jalan raya itu, Sen begitu terkejut melihat mobil Lori yang telah terguling dan beberapa zombie yang tergeletak di sana. Tentu hal itu membuat Sen semakin sadar bahwa ada suatu hal buruk yang telah menimpanya, sehingga ia harus bergegas melanjutkan pencarian. Ketegangan pun terus berlanjut karena pria-pria itu tak mau pergi dan terus menyusuri tempat ini. Bahkan Herschel semakin cemas ketika menyadari bahwa mereka berniat untuk memeriksa ke dalam bar. Dengan itu Rick pun memberanikan diri untuk berkata jujur bahwa Rick dan Dave telah tewas dalam baku tembak yang sempat terjadi. Rick pun berusaha membela diri dan mengatakan bahwa ia hanya membela diri agar tidak memancing keributan. Namun ternyata mereka sama sekali tak peduli dan langsung melepaskan tembakan sebagai tanda perlawanan. We all know this is not gonna end well. You guys just back off. Tak mau adanya korban jiwa lagi, Rick pun meminta Glenn untuk memeriksa ruangan lain agar dapat keluar dari tempat ini. Namun tiba-tiba kembali terdengar suara tembakan yang mengagetkan mereka. Rick pun memastikan keadaan Glenn baik-baik saja dan meminta Herschel untuk mengambil posisi untuk melindungi Glenn mencapai mobil agar mereka dapat segera keluar dari tempat ini. Rick sempat memastikan apakah Herschel benar-benar bisa menggunakan senapan yang ia berikan. Namun jawaban pria tua itu malah membuat kita semakin bersemangat karena pada dasarnya ia bukan tidak bisa menembak, namun hanya malas menembak. Wow. Herschel yang tak mau membuang-buang waktu segera meminta Glenn untuk terus bergegas. Namun tiba-tiba salah satu pria dari kelompok Tony dan Dave kembali melepaskan tembakan sehingga Herschel harus melumpuhkannya. Rick pun segera mendekat dan memastikan semua baik-baik saja. Hingga ketika berniat untuk kembali memulai pergerakan, mereka melihat sebuah mobil yang kembali datang dan meminta penyerangan ini harus segera dihentikan karena banyak zombie yang mulai mendekat. Seorang pria yang standby di atas gedung pun berniat untuk meninggalkan posisinya. Namun sial, nasib pria itu sangatlah buruk. Menyadari hal itu, Rick pun pergi memeriksanya, sedangkan Glenn terus meminta Herschel untuk bergegas karena ia merasa begitu terkejut melihat zombie-zombie yang semakin mendekat.
Hingga sebuah momen memilukan pun terjadi di mana ternyata kaki bocah yang sempat berniat menyerang telah tertancap pagar dan terlihat sangat kesakitan. Kok bisa ya? Ada yang banyak main lato-lato, mohon dimaklumi ya. Tahu sendiri kan sekarang. Glenn yang menyadari zombie-zombie semakin mendekat pun mengajak mereka untuk segera pergi, namun Rick tak mau menuruti hal itu dan malah memutuskan untuk menyelamatkannya terlebih dahulu. Sempat terjadi perdebatan di sana mengingat waktu yang semakin mepet hingga Herschel pun memutuskan untuk mengambil tindakan dan meminta Glenn menahan zombie-zombie yang semakin mendekat. Oh God, they're everywhere. Man, easy. Come on, we gotta go. Herschel, come on. Please don't leave me, please. Setelah melewati pencarian yang panjang, Shane pun berhasil menemukan Lori dan segera mengajaknya untuk segera kembali. Lori sempat menolak karena ia ingin memastikan keadaan Rick benar-benar aman. Namun Shane memintanya untuk tenang dan mengatakan bahwa mereka telah kembali dengan aman. Hingga setibanya di sana, Lori begitu marah karena tahu bahwa Rick belum kembali. Shane pun menegaskan bahwa ia terpaksa melakukan hal itu untuk memastikan bayi yang berada di dalam kandungannya tetap aman. Dale pun segera menghentikan perdebatan itu karena ia harus memastikan keadaan Lori baik-baik saja. Dan setelah mendengar perkataan dari Shane, Kurt si polos pun menanyakan keadaan calon adiknya tanpa menyadari bahwa bayi itu akan menimbulkan perselisihan. Di keesokan harinya, Shane yang tak mau membuat Lori semakin marah pun mengajak Daryl dan lainnya untuk mencari keberadaan Shane. Dale yang mengetahui hal itu meminta Andrea untuk tetap tinggal bersamanya karena ia merasa Shane mempunyai maksud lain. Hingga mereka begitu terkejut melihat sebuah mobil mulai mendekat yang ternyata Rick dan Glenn. Herschel telah berhasil kembali dengan selamat. Carl pun begitu senang menyambut kepulangan ayahnya, begitu juga dengan Maggie yang segera mendekati Glenn untuk memastikan keadaan baik-baik saja. Herschel mah wis nggak penting saiki. Hingga Tidok menyadari keberadaan seorang pria yang terluka di sana. Rick pun memberitahu bahwa pria itu bernama Randall, anggota dari beberapa pria yang telah ia bunuh untuk bertahan hidup. Dan Herschel juga menambahkan bahwa ia akan berusaha mengobatinya dengan baik sebelum kembali melepaskannya ke kota. Shane pun merasa ini sebuah keputusan yang sangat amat lucu, menyelamatkan seorang pria dari sebuah anggota, sedangkan Rick telah membunuh 3 di antaranya. Rick pun kembali menegaskan agar tak mengkhawatirkan hal itu karena ia telah menutup mata Randall di sepanjang perjalanan sehingga sudah dapat dipastikan lokasi kita tidak akan terbongkar. Herschel juga meminta dengan tegas kepada Shane untuk diam karena ia masih sangat marah dengan apa yang terjadi di lumbung, dan kini Shane berbicara paling keras seolah-olah hanya dirinya lah yang berhak mengambil keputusan. Hei nak, ini peternakanku dan kembali ku pertegas bahwa hanya akulah yang berhak mengambil keputusan di tempat ini. Jika kau tak suka, pergilah, tutup mulutmu. Bersamaan dengan itu ternyata Lori memutuskan untuk memberitahu Rick bahwa Shane berpikir bayi yang berada di dalam kandungan ini adalah benih darinya, yang padahal apapun yang terjadi ini adalah anak dari Rick. Dengan itu ia memohon kepada Rick untuk mengambil tindakan agar keluarganya tidak hancur. Apakah kamu akan diam saja Rick, atau kamu akan melindungi apa yang seharusnya menjadi milikmu? Seliki bau. Dengan informasi dari Lori, Shane pun menunggu waktu yang tepat dan membawa Shane pergi menjauh dari kediaman Herschel untuk berbicara secara jantan di sana. Secara terang-terangan Rick mengatakan bahwa Lori telah menceritakan semua kepada dirinya, dan yang paling membuatnya marah adalah perkataan Shane yang menegaskan bahwa Rick tak dapat menjaga keluarganya dengan baik. Rick pun menegaskan bahwa ia sudah mulai melelah menahan semua amarah dan mulai saat ini akan berhenti menjadi pria yang baik. Dan saat ini Rick sudah parah. Jika Shane masih ngotot ingin mencampuri urusan keluarganya, ia sudah benar-benar rela jika persahabatan ini dihancurkan saja. Percuma, kamu reseh. Shane pun terdiam mendengar perkataan itu dan berusaha menjelaskan apa yang telah terjadi seperti menyesali semua perbuatannya. Bahkan Shane juga menegaskan bahwa sebenarnya ia tak mau semua ini terjadi. Dengan itu, Rick pun kembali mencoba untuk bersabar dan segera melanjutkan tujuan utama, yaitu membawa pergi Randall menjauhi perumahan Herschel. Dalam perjalanan itu, Rick kembali meminta Shane untuk tidak lagi bertindak buruk dan juga mengurangi penggunaan senapan mengingat amunisi yang kian menipis. Bersamaan dengan itu juga terlihat Lori yang terus berusaha menenangkan Beth, si ABG labil, karena setelah sadar dari masa kritisnya, wanita muda itu masih sangat terpukul atas apa yang telah terjadi di lumbung. Hingga ketika Lori beranjak pergi meninggalkannya, ia begitu terkejut menyadari pisau dapur itu menghilang, yang ternyata Beth telah menyimpannya dan melakukan sesuatu yang buruk dan stupidity.
Dengan itu, Lori pun sangat cemas dan segera menemui Andrea untuk mencari keberadaan Maggie dan Herschel karena saat ini Beth sangat membutuhkan dampingannya. Dan setelah beberapa waktu berlalu, Rick dan Shane pun berhasil menemukan sebuah lokasi yang tepat untuk meninggalkan Randall di sana. Meski ada beberapa zombie yang berjaga, mereka segera melumpuhkannya dan mulai berpencar untuk memastikan tempat ini benar-benar aman. Dengan itu, Rick dan Shane pun segera mengeluarkan Randall dan menegaskannya di sana. Namun pria itu sangat ketakutan dan terus memohon agar hal ini tidak benar-benar terjadi. Bro, tolong tenan, jilihi 500 sok gajian bulan ngarep tak balik nih. Iki contoh yang koncar nyilih duit ini. Rick sempat tak memperdulikan hal itu dan hanya melemparkan sebuah pisau di sana. Namun Shane yang sudah tak sabar mendengar rengekan itu pun berniat untuk langsung membunuhnya, dan tentu saja Rick tak akan membiarkan hal itu terjadi. Shane pun memintanya untuk sadar bahwa membiarkan Randall hidup akan memancing bahaya datang kepada mereka. Terlebih lagi dengan keselamatan Carl dan Lori pasti akan sangat terancam. Namun Rick kembali meminta Shane untuk diam dan menegaskan bahwa mulai saat ini hanya dirinya lah yang berhak mengambil keputusan. Shane pun semakin tersinggung mendengar perkataan itu dan kembali mengatakan bahwa Rick adalah pria lemah yang tak dapat merelakan sesuatu demi menjaga keluarganya tetap aman. Hingga perkataan itu membuat Rick semakin marah dan baku hantam tak bisa dihindarkan lagi. Melihat kesempatan itu, Randall pun berniat untuk mengambil pisau dan bergegas pergi dari sana. Sedangkan Rick dan Shane tetap saling menyerang seperti fighter X9 yang adu mekanik untuk mempertahankan turret mereka tetap aman. Anjas. You don't get to make these calls anymore. Dan siapa sangka akibat dari pecahan kaca itu membuat zombie yang tengah hibernasi mulai bangkit. Bukan hanya satu cok, tapi full squad anjir. Dengan banyaknya zombie yang mengejar, Shane pun mulai terpojok dan bersembunyi di sebuah bus yang telah terbengkalai. Ia terus berusaha bertahan dan membantai satu persatu zombie yang berusaha menyerang. Sementara itu, Rick segera menangkap Randall yang berniat untuk melarikan diri. Dengan keadaan yang semakin mencekam, pria itu pun terus memohon agar Rick mau melepaskannya dan bahkan juga berusaha merayu Rick untuk pergi meninggalkan Shane di sana. Dan dengan sedikit rajuan itu, nampaknya Rick mulai terpengaruh, bergegas membawanya pergi menjauh. Shane yang melihat hal itu pun sangat kecewa dan mengira bahwa Rick telah melupakan persahabatan mereka. Hingga tiba-tiba Rick kembali datang dan bergegas untuk menyelamatkan pria temperamental tersebut. Setelah merasa aman, Rick pun kembali menyandra Randall sebelum membawanya kembali ke perumahan Herschel. Tak lupa ia juga kembali mengingatkan Shane untuk terus mengikuti perintahnya dan tidak mengambil keputusan yang sembrono agar hal buruk tak terus-menerus terjadi. Setibanya di perumahan, Herschel dan Daryl pun segera menginterogasi Randall untuk mencari tahu seberapa kuat kelompok yang akan mereka hadapi jika mereka benar-benar datang mencari remaja beranjak dewasa ini. Awalnya Randall mengelak dan seolah tak mengetahui apapun. Namun tentu saja Daryl tak mempercayai hal itu dan terus melakukan penyiksaan yang kejam, hingga akhirnya pria itu mengatakan bahwa ada 30 pria keras dan mempunyai senjata besar di kelompoknya.
Sementara itu Andrea dan lainnya terus menanyakan apakah maksud dari Rick setelah membawa remaja itu kembali, hingga Daryl pun datang memberitahu bahwa kekuatan yang akan mereka hadapi sangatlah kuat. Rick yang merasa bertanggung jawab pun akhirnya berpikir untuk mengeksekusi Randall sebelum lokasi perumahan ini benar-benar terbongkar. Namun Dale kembali mengingatkan Rick untuk membiarkannya hidup karena semua masalah pasti mempunyai jalan keluar jika dibicarakan dengan baik. Rick sempat tak menghiraukan perkataan itu, namun Dale meminta Rick untuk sedikit membayangkan bagaimana jika Kurt yang mengalami hal itu. Rick pun sempat terdiam dan termenung hingga akhirnya ia meminta sedikit waktu untuk memutuskan semua ini. Melihat Rick yang masih dapat dikendalikan, Dale pun bergegas pergi menemui Andrea dan memintanya untuk terus mengawasi Shane karena ia benar-benar tak mau Randall dibunuh dan hal yang lebih buruk terjadi. Meskipun sedikit kesal, Andrea tetap menuruti perintah itu hingga tiba-tiba Shane datang mendekat dan mulai membicarakan kepemimpinan Rick di sana. Randall yang mendengar perbincangan mereka pun tahu bahwa kelompok ini tengah berselisih, hingga remaja itu sangat terkejut melihat Kurt yang telah berada di sana. Randall pun tak menyia-nyiakan kesempatan itu dan terus merayu Kurt agar mau membantunya keluar dari tempat ini. Kurt, si bocil polos, terdiam dan mulai mendekatinya seperti akan melakukan sesuatu. Namun tiba-tiba Would you say what you say? Open your mouth, huh? Open your mouth. Don't tell my parents. Do you hear me? Go on. bersamaan dengan itu ternyata Dale juga pergi menemui Herschel untuk memintanya menerima keberadaan Randall dan memohon agar remaja itu dibiarkan hidup. Namun Herschel menegaskan bahwa ia sudah tak mau tahu lagi karena yang terpenting pria itu tidak mendekati putrinya dan semua masalah ini telah dipasrahkan kepada Rick. Dan siapa sangka ternyata peringatan dari Shane malah membuat Colt semakin penasaran. Bahkan kini ia pergi ke perkemahan Daryl untuk mengambil sebuah senapan di sana. Tak hanya itu, Colt juga terus berjalan menyusuri hutan hingga tiba-tiba ia melihat sebuah zombie yang terjebak di sana. Dengan dipenuhi rasa penasaran, Colt pun semakin mendekat dan mengajaknya bermain bersama hingga tiba-tiba Dan setelah apa yang terjadi, nampaknya Herschel mulai menerima kedekatan Glenn dengan Maggie. Bahkan ia juga memberikan sebuah arloji sebagai tanda berterima kasih atas keberanian Glenn ketika berjuang di bar, dan juga sebagai tanda bahwa ia telah merestui hubungan mereka. Tak terasa, waktu berlalu begitu cepat, dan kini Rick mulai mengumpulkan semua orang untuk voting perihal nasib Randall ke depan. Dale pun bersikeras dan terus membuka suara agar pria itu tetap hidup. Namun semua terdiam. Bahkan Rick juga mulai membahas cara apa yang akan dilakukan, seolah semua telah diputuskan. Namun Dale tak henti-hentinya memohon karena ia benar-benar tahu bahwa remaja itu mati akan memancing keributan yang besar suatu saat nanti. Lepaskan dia, jika tidak jadikan saja sebagai tahanan. Dia masih bocil. Melihat permohonan Dale yang begitu tulus, Andrea pun mulai merasa tergugah. Namun Rick dan lainnya tetap saja diam, tak memberi penjelasan sedikit pun. Hingga di malam harinya Daryl, Shane, dan Rick membawa pria itu ke dalam lumbung. Dan Oh, hey, So, hey, yo. hey, no, 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 no. Oh, please, please. Carl pun datang mendekati mereka. Saya kira bocil itu meminta Rick untuk berhenti, namun ternyata tidak. Lakukan ayah, cepat lakukan. Manjil, bocil psikopat ini anjay. Dan tahukah kalian, hal itu malah membuat Rick mengurungkan niatnya dan segera membawa Carl pergi dari sana. Aslinya mau ngarep ngei gertakan Randall ben gak berbuat macam-macam. Carl malah nantang, bajin trut. Sementara itu, perhatian Dale teralih dengan adanya sebuah jerapah yang terkulai lemas di sana. Dale pun semakin penasaran dan terus mendekat hingga tiba-tiba Come here. Come here. Come here. T-Dog, get a shot. What was that? What happened? What happened? Down!
Tentu teriakan itu membuat semua orang mulai berdatangan, namun sayang sekali ketika Daryl datang, pria itu telah terserang dan terluka sangat parah. Rick pun memohon kepada Herschel untuk segera memberinya perawatan, namun pria tua itu menyatakan bahwa sudah tak ada harapan lagi. Sementara itu Kurt mulai menyadari bahwa dirinya lah yang membawa zombie itu ke tempat ini, dan tentu saja membuatnya merasa sangat amat bersalah. Hingga Daryl yang sudah tak kuat melihat Dale menahan rasa sakit pun segera mengambil senapan yang berada di tangan Rick dan Sorry, brother. memang Dale pernah membuat kita kesal karena pria tua itu tak ragu mengungkapkan sudut pandang meski berbeda pendapat dengan yang lain. Namun tentu saja kematian Dale membuat mereka sangat terpukul karena seorang pria yang berani mengungkapkan isi hatinya dengan tegas sangat sulit ditemukan. Maka dari itu Rick menegaskan untuk kembali bersatu dan melupakan semua perselisihan untuk menghormati kematiannya. Dan sejenak saat itu juga mereka tak mau berkompromi dengan para zombie dan mulai melakukan pemburuan ke segala penjuru. Our safety. Bahkan dengan kematian Dale membuat Herschel lebih terbuka, sehingga mengajak Rick dan lainnya untuk tinggal serumah demi kebaikan bersama. Tentu mereka begitu senang mendengar hal itu dan mulai membagi tugas untuk memperkuat pertahanan dan memastikan seluruh wilayah benar-benar aman. Tak lupa Rick juga mendekati Andrea untuk memintanya agar selalu mengawasi Shane ketika dirinya pergi, karena dengan keinginan yang kuat dapat kembali menimbulkan perpecahan. Sementara itu, diam-diam Carl pergi menemui Shane untuk menyerahkan senapan yang ia ambil dari tempat Daryl dan juga mengatakan bahwa ia merasa sangat bersalah atas kematian Dale, karena seperti yang kita tahu akibat dari rasa penasaran Kurt lah yang membuat zombie itu datang. Perkataan itu membuat Shane sadar jika bocil kematian itu mulai tumbuh dewasa dan berniat memberikan senapan itu kembali kepadanya. Namun Kurt menolak karena ia benar-benar trauma dengan apa yang telah ia saksikan dengan mata kelapanya sendiri. Dan semua pun terus berlanjut di mana mereka saling bekerja sama untuk berkemas dan juga memperkuat pertahanan rumah. Bahkan kini Herschel juga tak segan-segan menawarkan kamar tidurnya yang nyaman untuk Lori berlindung, hingga perbincangan mereka pun terpecah ketika Lori melihat keberadaan Shane dan mulai datang mendekatinya. Di sana Lori pun mengatakan bahwa dengan kematian Dale mereka harus benar-benar bergabung dan meminta Shane untuk melupakan semua perselisihan yang terjadi. Tak lupa Lori juga berterima kasih atas kebaikan-kebaikan yang pernah Shane lakukan untuk melindunginya. Namun saat ia benar-benar tak mau kedekatan mereka kembali terungkit dan kembali menimbulkan perpecahan. Dengan itu Shane pun datang menemui Rick dan menyampaikan bahwa Kurt saat ini sangat membutuhkan dampingan dari sosok seorang ayah, karena Kurt benar-benar merasa terpukul dan bersalah atas insiden yang terjadi. Mengetahui hal itu, Rick pun bergegas pergi menemui Carl dan menjelaskan bahwa kematian Dale sudah menjadi takdir karena setiap orang mempunyai cara sendiri untuk mati. Dan dengan kejadian itu juga membuat Rick sadar bahwa putranya mulai tumbuh menjadi pria dewasa dan kembali menyerahkan senapan yang sempat Carl berikan kepada Shane, karena ia benar-benar tak mau jika putranya terus diselimuti rasa bersalah dan malah menjadi minder menghadapi kenyataan yang sangat ngeri ini. Hingga setelah semua itu berlalu, Rick meminta T-Dog untuk mengambil Randall dan berniat untuk segera membawanya pergi. T-Dog pun bergegas, namun siapa sangka ternyata pria itu telah menghilang, yang tentu saja membuat mereka sangat amat cemas. Karena tanpa sepengetahuan kalian, ternyata Shane telah membawanya pergi ke tengah hutan dan menanyakan di mana lokasi kelompoknya saat ini berada. Saya kira Shane benar-benar berniat untuk berbalik arah dengan membawa kelompok Randall datang untuk meratakan Rick dan lainnya. Namun ternyata tidak, karena pria itu mempunyai rencana lain. Rick dan lainnya terus menelusuri semua tempat untuk mencari keberadaan Randall. Shane pun yang melihat hal itu langsung menyiapkan diri dan mulai datang mendekatinya untuk mengarang cerita atas menghilangnya tahanan mereka. Back in the house. Glenn, Daryl, come with us. Plan was to cut him loose far away from here, not on our front step with a gun. I saw him head up through the trees. Then he gotten far. He's hobbled, exhausted. Hey, look, there ain't no use in tracking him. Tentu hal itu membuat mereka sangat terkejut dan Rick segera mengajak Daryl dan lainnya untuk melakukan pencarian. Daryl yang melihat tingkah aneh Shane pun mulai curiga, namun pria itu begitu pintar menutupi semua perbuatan sehingga Rick meminta mereka berpencar dan memperluas pencarian.
Pencarian itu begitu panjang hingga tak terasa hari mulai gelap dan hutan ini terasa semakin sunyi. Dan dengan semua pengalaman yang ia miliki, Daryl pun mulai menemukan petunjuk-petunjuk yang tertinggal dan mengungkapkan kepada Glenn bahwa semua ini terasa semakin janggal. Hingga tiba-tiba terlihat seekor zombie mendekat dan melakukan penyerangan. Sempat terjadi sedikit ketegangan di sana, tapi untung saja mereka berhasil menangani dengan amat mudah. Siapa sangka dalam momen itu Daryl dan Glenn berhasil menemukan Randall telah terbujur kaku di sana, tapi bukan digigit zombie melainkan tewas akibat sebuah serangan yang tentu saja hal itu membuatnya semakin curiga dengan semua ini. Dan ternyata Rick juga merasakan hal yang sama karena Sen seperti menuntutnya ke suatu tempat dan seolah-olah merencanakan semua ini dengan baik. Merasa tak dapat menutupinya lagi, Sen pun segera angkat bicara dan menegaskan bahwa ia belum melupakan apa yang telah terjadi. Dengan senapan yang berada di tangannya, Sen menegaskan bahwa ia tak akan lupa bahwa mereka pernah akan saling membunuh. Sen juga menambahkan bahwa dirinya sangat tidak menyukai kemunculan Rick yang menghancurkan kebahagiaannya dengan Lori. Rick pun begitu terkejut mendengar hal itu dan meminta Sen untuk sadar karena sudah dipastikan bahwa Sen tak akan bisa menanggung rasa bersalah setelah semua ini terjadi. Namun Sen seperti sudah tak bisa dikendalikan lagi hingga Rick mulai mendekatinya secara perlahan dan Back to Lori. This is you, not me. hingga ia semakin terkejut ketika menyadari bahwa Kurt melihat perbuatannya. Rick pun berusaha mendekat dan memberi penjelasan di sana hingga tiba-tiba Sen kembali bangkit dan tembakan yang sangat mantap. Not what it seems, please. Tapi kok bisa berubah jadi zombie ya? Kok bisa ya? Ya nanti kita jelaskan di episode selanjutnya. Siapa sangka tembakan itu membuat para zombie dari segala penjuru langsung berdatangan. Sedangkan kini Daryl dan Glenn yang telah kembali dari pencarian memberitahu Lori dan lainnya bahwa mereka menemukan Randall telah tewas dengan luka yang mencurigakan. Hingga ketika Rick dan Carl berniat untuk kembali, mereka menyadari bahwa zombie-zombie mulai mendekat yang tentu membuat mereka sangat ketakutan. Oh, we gotta get to the house. It's on the other side. Dengan itu Rick pun mengajak Carl pergi ke dalam lumbung dan bersembunyi di sana. Melihat banyaknya zombie yang akan menyerang, ia meminta Carl bersiap karena dirinya akan membakar lumbung untuk mengalihkan perhatian agar para zombie tak mendatangi perumahan. Hingga setelah perencanaan yang matang, Rick mulai memanggil mereka agar semakin mendekat dan Daryl dan lainnya juga menyadari hal itu dan meminta mereka untuk bersiap melakukan perlawanan. Semua senjata telah mereka siapkan dan Herschel juga menegaskan bahwa ia akan mempertahankan rumahnya sampai titik darah penghabisan dan mulai menembaki para zombie yang telah memenuhi seluruh tempat ini.
Suasana semakin mencekam. Zombie-zombie itu benar-benar sudah menguasai tempat ini hingga tiba-tiba Patricia tertangkap dan dilahap habis di sana. Begitu juga dengan Carol yang mulai terpojok. Untung saja Andrea datang tepat waktu dan menyelamatkan wanita malang tersebut. Sedangkan kini Rick dan Carl menyempatkan pergi ke perumahan untuk memastikan keadaan Lori baik-baik saja. Namun ternyata rumah itu sudah kosong dan hanya Herschel lah yang masih bertahan di sana. Ketika Rick mengajaknya pergi tanpa menyadari Andrea masih tertinggal di sana. Dan kini Rick pun membawa Carl dan Herschel ke jalan raya, titik awal mereka berkumpul saat itu. Herschel menyarankan Rick untuk membawa pergi Carl ke tempat yang lebih aman, sementara ia akan menunggu yang lainnya datang. Namun Rick menegaskan bahwa sudah tak ada tempat lagi untuk berlindung dan ia akan tetap berada di sini menemaninya. Hingga semangat mereka kembali terpancar ketika melihat Daryl dan lainnya telah kembali dengan selamat. Lori pun begitu senang melihat putranya yang masih bertahan. Namun mereka juga merasa sedih karena menyadari Jimmy dan Patricia tewas dalam kejadian ini. Hingga mereka kembali teringat dengan Andrea yang tak berada di antara mereka. Daryl pun berniat untuk pergi menyusulnya, berharap wanita itu masih dapat diselamatkan. Namun Rick menegaskan bahwa semua itu akan percuma mengingat banyaknya zombie yang berkeliaran sudah tak terhitung jumlahnya. Dengan itu, T-Dog pun menyarankan mereka untuk pergi ke timur mengambil kitab suci dan menjauhi jalan raya menghindari para zombie yang siap menerkam. Hingga setelah beberapa waktu berlalu, perjalanan mereka harus terhenti dengan menipisnya bahan bakar kendaraan yang mereka tumpangi. Sempat terfikir bahwa mereka harus berpencar mencari persediaan. Rick pun melarang hal itu karena ia tak mau hal buruk kembali terjadi dan menyuruh mereka membangun perkemahan sementara waktu untuk berlindung mengingat hari mulai gelap. Beth pun merasa khawatir akan hal itu. Jika memang akan membangun perkemahan, bagaimana jika zombie atau kelompok Randall datang menyerang? Karena seperti yang kita tahu bahwa Daryl berubah menjadi zombie tanpa bekas gigitan sedikit pun, dan jika mayatnya ditemukan kelompoknya, sudah pasti akan benar-benar memancing peperangan. Mendengar hal itu, Rick pun kembali teringat perkataan Jenner ketika berada di gedung CDC, di mana meskipun tidak tergigit, kita sudah terpapar sejak wabah ini berlangsung. Tentu hal itu membuat mereka terdiam. Mengapa Rick tidak memberitahu mereka dari awal? Namun Rick tak tahu harus berbuat apa lagi selain menegaskan untuk segera membangun perkemahan di sana. Melihat Rick yang begitu kalut, Lori pun datang dan berusaha untuk membuatnya tenang. Namun siapa sangka dalam momen itu Rick secara terang-terangan memberitahu bahwa Sen mati karenanya. Dengan jelas ia mengatakan bagaimana semua ini terjadi karena Sen sengaja membunuh Randall untuk memancingnya masuk ke dalam hutan. Ketika pertikaian berlangsung, Rick sebenarnya bisa membiarkannya tetap hidup. Namun Rick tak dapat melakukan hal itu karena ia sangat marah melihat Sen yang selalu mengganggu kebahagiaan keluarga kecilnya. Tak lupa Rick juga menambahkan bahwa saat pertikaian itu terjadi, tiba-tiba Sen kembali bangkit menjadi zombie dan Carl lah yang mengakhirinya. Dan tentu saja hal itu membuat Lori sangat terkejut. Dan tanpa kalian tahu, ternyata saat ini Andrea tengah tersesat di dalam hutan dan terus berusaha untuk bertahan hidup menghadapi zombie-zombie yang menyerang. Hingga tiba-tiba seekor asasin misterius datang menyelamatkannya. Malam pun mulai datang dan mereka terlihat begitu nyaman dengan menikmati kehangatan api unggun bersama. Hingga tiba-tiba sebuah suara mencurigakan membuat mereka kembali cemas dan mendesak Rick untuk segera melakukan sesuatu. Rick pun merasa heran mendengar hal itu. Bukankah ia sudah mengorbankan semua untuk mereka? Apa ijek kurang? Terlebih lagi dengan sifat pembangkangan yang mereka lakukan, selalu membantah jika ia memerintahkan sesuatu. Dengan itu Rick pun sangat marah dan menegaskan bahwa ia tak melarang jika ada yang berniat pergi. Namun Rick juga menegaskan bahwa jika ingin tetap bertahan, ini bukan demokrasi lagi dan tak ada lagi pembantahan atas perintah yang ia berikan.
Walking Dead season 2 selesai. Keren sih, adegannya brutal banget cok, nggak nanggung-nanggung, apalagi pas kaki Randall tertancap di pagar itu loh, kayak real banget gitu lah cok. Meski sedikit nggak paham dengan maksud dan tujuan Shane ngotot ngeklaim istri sahabatnya sendiri, tapi seru kok, masih enak buat menemani malam-malam gabut kita. Oh ya, sekalian minta maaf ada salah penyebutan nama di episode 2, mau direvisi udah terlanjur rekaman ya guys ya, jadi ya maaf banget. Semoga kalian betah dengan review-review sederhana dari kami, and see you, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.